Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, kita fokus ke depan. Kita akan belajar hari ini yaitu tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak sekalian, kita lihat ke depan, yaitu ada gambar atau ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu dalam Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 2 sampai 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal 'arsy wa syakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjaini itsnaini yubsil lailan nahar. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nabi wa jar'u wa nakhilun sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, Allah lah yang meninggikan langit dan tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia tersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasangan-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas kebahagiaan yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan yaitu pengertian sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jaid bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaid. Ketiga sifat ini wajib diketahui dan wajib diyakini oleh seorang mukmin. Satu, pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Kemudian sifat-sifat yang wajib dikelompokkan menjadi 4. Di antaranya ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Kemudian sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini, maka dia terbatas. Maka sifat terbatas, contohnya Allah Maha Hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat itu akan mati. Ada sifat ma'nawiyah, yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Selanjutnya, pengertian sifat mustahil bagi Allah. Yang dimaksud dengan sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Yang terakhir, sifat jaid bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sifat jaid bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat kebebasan Allah, yaitu kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaid Allah Subhanahu wa taala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang Allah kehendaki. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fi'lu kulli mungkin aw tarkuhu. Artinya Allah alami muradih, memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Baiklah anak-anak, mungkin sekian saja dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak jelaskan, Bapak sampaikan bisa dilaksanakan atau bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang paham tentang agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.